Jadi pentingnya keperawatan komunitas itu buat orang masyarakat itu sangat penting sekali, karena itu suatu pendekatan dalam praktik keperawatan yang berfokus pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan dengan memprioritaskan upaya pencegahan, promosi kesehatan, dan pengelolaan masalah kesehatan yang ada di suatu komunitas atau kelompok masyarakat. Di sini kita juga mau menjelaskan tentang penyakit ISK. Sebelumnya pasti Mama belum pernah dengar apa itu penyakit ISK. Jadi penyakit ISK ini merupakan penyakit infeksi saluran kemih yang terjadi pada saluran kemih yang meliputi ginjal, ureter, kandungan kemih, dan uretra. Infeksi saluran kemih ini juga dapat terjadi pada siapa saja, baik pria, wanita maupun anak-anak. Meskipun wanita yang bertahan sebenarnya mengalami ISK karena memiliki saluran uretra yang lebih pendek. Itu penyebab dari infeksi saluran kemih ini biasanya disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam saluran kemih. Penyebab paling umum adalah bakteri yang biasanya ditemukan di saluran pencernaan. Bakteri ini bisa masuk ke saluran kemih melalui uretra yang kemudian berkembang biak di kandung kemih atau lebih parah bisa mencapai ginjal. Berikut DP gejala infeksi saluran kemih. Beberapa gejala yang umum ditemukan pada infeksi saluran kemih adalah yang pertama, sering buang air kecil. Yang kedua, rasa sakit atau perih saat buang air kecil. Yang ketiga, urin berwarna keruh, berbau tidak sedap atau bercampur darah. Yang berikut, nyeri pada bagian bawah perut atau punggung bawah. Berikut, demam dan menggigil, terutama jika infeksi sudah mencapai ginjal. Dan yang terakhir, perasaan tidak tuntas setelah buang air kecil. Berikut ada faktor risiko penyakit ISK. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang terkena ISK antara lain wanita karena struktur saluran kemih yang lebih pendek. Yang kedua, kehamilan yang dapat mempengaruhi aluran urin dan meningkatkan risiko infeksi. Yang ketiga, penggunaan kateter. Yang keempat, gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Dan yang kelima, kebiasaan menahan kencing terlalu lama. Yang keenam, kurangnya kebersihan area genital. Dan yang terakhir, aktivitas seksual. Berikut ada DP cara pencegahan ISK. Adalah pertama, minum air yang cukup. Yang kedua, sering buang air kecil. Yang ketiga, menjaga kebersihan area genital. Yang keempat, dari penggunaan produk pembersih vagina yang berpotensi mengiritasi. Yang kelima, mengganti pakaian dalam secara teratur. Yang keenam, cuci tangan sebelum dan setelah buang air kecil. Dan yang terakhir, bersihkan alat bantu seksual dan hindari penggunaan yang berlebihan. Berikut ada DP pengobatan ISK. Ada antibiotik, obat pereda nyeri, dan pemantauan kondisi. Jadi di sini ada pertanyaan kapan harus menghubungi dokter. Jadi jika gejala ISK terjadi secara segera, hubungi tenaga medis, terutama jika ada gejala demam, nyeri panggung bawah yang parah, atau jika ISK terjadi berulang kali. Infeksi yang tidak segera ditangani dapat menyebar ke ginjal dan menyebabkan komplikasi serius. Infeksi saluran kemih ini adalah kondisi yang umum, tetapi bisa dicegah dengan menjaga kebersihan pribadi dan memperhatikan kebiasaan buang air kecil. Pencegahan yang baik dan pengobatan yang tepat dapat mencegah komplikasi lebih lanjut. Jika Anda merasa gejala ISK, segera konsultasikan dengan tenaga medis untuk penanganan yang tepat. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak di kawasan bisnis Bahu Mall, tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3, Manado. Sangat strategis di pusat kota Manado. Buat teman-teman yang masih bingung mau masuk di universitas mana, mari gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas dan 8 program studi. Dan jangan ragu-ragu untuk masuk di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi B. Khususnya buat teman-teman yang ingin menjadi perawat, mari gabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
Pakep unpi, we care, we cure, to the